Yang saya hormati Bu Susi, Bu Bapak sekalian, dan para sahabat yang baru bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi tentang satu topik, yaitu See You at the Top ini karya dari Zig Ziglar, penulis dari Amerika. Dan setelah saya baca, saya lihat kok ini rasanya perlu kami untuk berbagi kepada rekan-rekan sekalian. Memang katanya bahwa See You at the Top di sini adalah sebuah filosofi dan sekaligus sedikit teori katanya. Filosofi dan sedikit teori. Dikatakan filosofi karena beliau juga kayak orang Indonesia juga. Dia mengatakan bahwa padi yang berisi menunduk. Jadi orang-orang yang berisi dan wawasannya luas cenderung bijak. Ini kata Zig Ziglar. Tapi saya kurang sependapat dengan yang kedua. Beliau mengatakan sedikit teori. Sedikit teori tapi 491 halaman, Pak Nasr. Dan semuanya kelihatannya bermanfaat bagi kita untuk hidup dan kehidupan kita serta karir kita. Nah, tema ini sebetulnya See You at the Top. Jadi bertemu Anda di puncak. Di puncak bukan puncak vilanya Bu Susi ya, bukan vilanya Bu Banun, tapi puncak dalam konteks karir kita di bisnis Purter Placenta. Kita tahu persis bahwa di dalam bisnis Purter Placenta itu ada penghargaan. Penghargaan itu ada yang namanya tim elit, ada Pegasus, kemudian ada Aquila, ada Monoceros, Punik, Pahu. Dan juga ada tim Supreme Pegasus. Ini adalah satu bayangan bagi kita, kalau kita ada di puncak sana seperti beliau-beliau yang sudah dapat penghargaan itu, alangkah indahnya. Karena saya melihat di tim Ibu Susi Suryono ini, rasa kebersamaan, rasa kekeluargaannya bukan main. Bagus sekali. Dan kelihatannya dari beberapa personifikasi yang ada di sini, kemungkinan untuk ke arah sana itu memungkinkan sekali. Dan kita tentunya akan berdoa, mudah-mudahan ada dari kita dapat segera mendapat Pegasus gitu ya. Kelihatan sudah ada, wajahnya sudah ada yang dapat Pegasus itu. Selanjutnya 3 slide berikutnya ini permintaan dari Zig Ziglar untuk disampaikan kepada ibu bapak sekalian. Ini kelihatannya saya sependapat juga ya, karena tulisannya bagus sekali. Saya percaya, ini tulisannya Zig Ziglar ini. Saya percaya Anda akan memperoleh apapun yang Anda inginkan jika benar-benar mau membantu orang lain memperoleh apa yang mereka inginkan. Ini Pak Nasr yang agamis, yang tahu betul bagaimana kita sedekah, sangat percaya sekali kalau kita sering membantu orang, membantu teman-teman kita, itu kayaknya sudah ada rumus matematikanya, pada satuan waktu tertentu akan kembali kita dengan berlipat ganda. Nah, untuk membantu orang lain ini, ada gambaran sedikit di kita. Kita melihat leader kita, Bu Susi ini, sering sekali membantu teman-temannya yang sedang ada musibah, dibantu dengan sukarela Purtier. Juga Bu Banun malah pernah ngirim ke Amerika itu Purter Placenta. Ini bukan main. Ini adalah wujud satu hal yang penting untuk kita pahami bersama dan lakukan. Kalau kita makin banyak membantu kepada orang lain, itu dalam waktu tertentu, apa yang kita bantukan akan kembali ke kita secara berlipat ganda. Kemudian slide berikutnya, ini adalah tulisan juga dari Zig Ziglar. Ini konteksnya dengan judul tadi. Anda dapat memperoleh lebih banyak dari orang lain dengan memberikan lebih banyak kepada mereka. Kemudian ada istilah awal dari akhir ini. Ini memang agak antik ya, buku ini itu sudah memunculkan paragraf bagian akhir. Jadi kita belum baca isinya udah bagian akhir. Tapi ternyata saya juga sependapat dengan tulisan ini. Karena awal dari akhir pemikiran negatif, tindakan negatif, reaksi negatif, akhir dari sikap menyerah dan patah semangat dan lain-lainnya itu harus dibuang, karena ini merupakan penyakit yang mematikan. Kekakuan sikap itu juga sesuatu yang mematikan. Oleh karenanya
Dikatakan kalau kita pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden ketiga, Bapak B.J. Habibie, beliau di Jerman pada usia 28 tahun, dia sudah mendapat gelar doktor. Kemudian 15 tahun berikutnya, beliau bekerja di pabrik pesawat komersial. Nah, tahun 78, dia diminta Pak Harto kembali ke Indonesia untuk ikut membangun negeri. Nah, dalam rangka dia pulang ke Indonesia, beliau mendapat ide, pemikiran yang hampir sama dengan ini. Beliau mengatakan awal di akhir, akhir di awal. Sebetulnya ya menurut saya cepetan Pak Habibie, karena buku ini tahun 2000 diterbitkan. Pak Habibie memikirkan itu tahun 78. Beliau memikirkan awal di akhir dan akhir di awal itu berkaitan dengan pabrik pesawat terbang. Beliau memikirkan, beliau mendesain pesawat terbang, kemudian sekaligus mengajukan sertifikasi. Karena apa? Ending dari pembuat pesawat itu harus ada sertifikasi yang mengatakan bahwa kita berhak membuat pesawat dan mereka jasa pesawat. Kemudian koneksitas dengan apa yang disampaikan oleh Zig Ziglar di situ, bahwa kekakuan sikap ya, yang merupakan akhir dari kegiatan yang tidak mendukung pelaksanaan kegiatan kita, itu harus dihilangkan. Karena apa? Bahwa kita ini dilahirkan untuk menang, katanya. Jadi kita semua dilahirkan untuk menang, nggak ada yang kalah. Gitu. Lanjut. Dan ini juga apa yang dikatakan oleh Zig Ziglar juga. Kalau kita lihat di tim Susi Suryono ini, hampir semuanya lah sudah ada usia, ya. Sebagian kecil saja yang masih anak-anak, anak-anak milenial. Tapi katanya Zig Ziglar nggak ada kata mengundurkan diri. Retired, no katanya. Yang ada tuh semangat kembali. Refired, yes. Jadi kalau kita dibilang kita pensiun, no way pensiun, no way. Saya tetap bersemangat, saya masih punya passion untuk maju. Apalagi bergabung dengan Ibu Susi Suryono. Bu Susi umurnya baru 42 ya, Bu Susi Suryono itu. Tapi masih semangatnya bukan main. Ya. Pak Harnanto, Pak Suryono sendiri, walaupun sudah usia, itu tetap bersemangat. Karena konon usia ini menurut Bu Banon hanya sekedar angka gitu ya. Apa itu? Usia itu hanya angka. Nggak usah takut, nggak usah tahu dengan angka. Asal kita punya passion, punya semangat untuk maju, di Riwe ini kita bisa berhasil gitu ya. Karena apa? Ya karena di Riwe menjanjikan. Di Riwe itu sangat menjanjikan gitu ya. Kalau di tentara, kalau nggak salah saya dulu juga pernah jadi tentara. Pak Nasr itu juga tentara polisi lah. Gitu. Ada yang namanya Douglas MacArthur. Dia mengatakan bahwa soldier never die. They just fade away. Jadi yang namanya tentara nggak boleh pensiun. Dan termasuk ibu bapak di sini tuh, menurut saya tentara juga nggak ada pensiun gitu. Hanya ya mengabur dikit-dikit lah. Hanya fade away gitu. Jadi nggak usah masalah umur itu. Kita terus berjalan dengan baik, mencapai karir kita bersama-sama dari tim Susi Suryono. Kita akan menggapai Pegasus. Ibu bapak sekalian. Nah ini pemikiran yang bagus dari Zig Ziglar tentang bagaimana kita memperoleh sesuatu di puncak sana. Jadi yang berupa landasan di sini adalah watak, iman, integritas, kejujuran, cinta, dan kesetiaan. Ini sebetulnya kalau di Riwe kita kenal dengan istilah nilai-nilai inti ya. Jadi core values dari Riwe adalah kemampuan bersosialisasi dan segala macam yang 6 itu sebetulnya 11-12 dengan apa yang disampaikan Zig Ziglar di sini. Tapi Bu Susi, kalau kita membaca brosur yang terakhir kemarin yang disampaikan, ada booklet itu, saya juga agak bingung di situ kenapa core value dirubah menjadi tujuan. Nah ini nanti mungkin kita perlu penjelasan dari manajemen di pusat. Kenapa core values dirubah menjadi tujuan? Nah, mungkin karena kemarin saya baru dapat bukunya dari Bu Susi, saya baca gitu ya. Ini mungkin menjadi satu pertanyaan kita. Karena menurut kami, watak iman integritas ini merupakan corporate cultures yang kebetulan harus memayungi pelaksanaan kegiatan kita.
Ya, sekali lagi bahwa watak iman, integritas, kejujuran, cinta, dan kesetiaan ini merupakan nilai-nilai yang harus kita pegang, harus memayungi kita di setiap langkah tindakan kita. Kita ingin sampai di atas sana dalam keadaan sehat, bahagia, dan makmur. Tentunya ini menjadi keinginan semua orang untuk mencapai kesehatan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Di puncak, di sana ada 3 hal ini yang terus harus kita kejar dan harus kita kejar melalui kebersamaan dan kekeluargaan di tim Susi Suryono. Lanjut. Nah ini adalah satu konsep yang disampaikan oleh Zig Ziglar. Jadi berdasarkan itu pegangan railing tangga, kita harus pegangan di situ. Kita harus paham tentang watak, iman, integritas, kesetiaan, kejujuran, dan cinta. Tapi kita harus mempunyai 6 anak tangga yang harus kita lewati. Yang pertama ini adalah citra diri, gitu ya. Jadi citra diri ini memang harus kita betul-betul pahami, karena apa? Yang tampil di permukaan, yang selalu berhadapan dengan orang lain adalah citra diri kita. Citra diri di sini merupakan pandangan pribadi. Silakan lagi. Ya. Sebelum saya ke citra diri, Bu Bapak sekalian, ini adalah gambaran tentang nilai-nilai Riwe, ya, nilai-nilai Riwe, social skills, healthy life, financial goals, family values, yang menurut saya 11-12 dengan apa yang disampaikan Zig Ziglar dulu, tadi, yang di depan, dan semuanya harus menjadi panduan, inspirasi kita untuk melaksanakan visi misi, dan endingnya adalah bisnis Riwe yang menjadi besar dan abadi. Ini adalah saya ingin menggambarkan bahwa ini adalah merupakan satu corporate culture. Jadi merupakan budaya perusahaan yang selalu memayungi kita dalam melaksanakan kegiatan bisnis Riwe. Lanjut. Nah, ini masalah citra diri, image. Citra diri adalah pandangan pribadi yang dimiliki tentang diri sendiri. Cantik, ya. Kita lihat ibu-ibu di timnya Bu Susi ini semua cantik, cerdas. Ada yang jelek juga, berbakat, baik hati, atau egois. Yang jelek ini kita buang, semuanya cantik, cerdas, baik hati, dan tidak egois. Ya, ini adalah satu pandangan pribadi. Kenapa pandangan pribadi ini penting bagi kita sekalian? Karena di dalam konteks citra diri, ini ada satu produk pembelajaran, kemudian membangun citra diri yang positif, dibangun dengan belajar menerima, kemudian body image yang positif. Produk pembelajaran di sini maksudnya adalah citra diri pada dasarnya adalah produk pembelajaran. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa kegiatan kita sejak dini dulu. Pola asuh orang tua ini juga memberikan gambaran bagaimana citra diri anaknya. Ya. Ini penting bagi kita sekalian karena sekali lagi bahwa citra diri adalah satu hal yang tampak, ya, yang bisa dilihat orang ketika kita melakukan hubungan-hubungan sosial. Karena nonsens di dalam kegiatan bisnis kita, tidak ketemu orang itu nggak mungkin. Kita setiap saat harus ketemu dengan orang. Kita harus mampu membangun citra diri kita yang positif. Ya. Kita harus mampu memperlihatkan bahwa kita punya kapabilitas, kita punya attitude di dalam berhubungan dengan lawan bicara kita. Karena sekali lagi dalam kehidupan berbisnis di Purtier ini, bisnis Riwe, masalah komunikasi menjadi satu hal yang mutlak. Ya, semuanya harus dikomunikasikan dengan baik. Kemudian juga kita harus belajar mau menerima. Kita sebagai pembicara harus sekaligus menjadi pendengar yang baik. Ya. Karena apa? Karena kalau kita berbicara terus kemudian tidak mau mendengarkan apa yang menjadi keluhan dari lawan bicara kita atau calon-calon ya langganan kita, ini tentunya kurang bagus. Ini masalah-masalah yang berkaitan komunikasi, memang beberapa saat yang lalu juga pernah saya sampaikan. Namun ini selalu diulang, rupanya di dalam konteks bisnis ini, yang pernah saya sampaikan bahwa soft skill nilainya lebih tinggi daripada hard skill, itu rupanya letaknya di sini. Masalah citra diri, kemampuan berinteraksi, kemampuan bersosialisasi, itu menjadi satu landasan kerja yang positif
bagi kita. Karena kita terus terang aja nggak mungkin kita itu tidak berjualan sesuatu. Bisnis kurier kita berjualan sesuatu, tapi berjualan yang tingkat tinggi lah, level dewa katanya. Kemudian body image yang positif. Body image ini juga citra body kita ini kebetulan juga memang kadang-kadang orang lalai ya terhadap citra body kita. Kadang-kadang pakaian sembarangan. Ya, padahal untuk tampil ke depan diutamakan bahwa yang namanya appearance itu mutlak. Ya. Orang melihat kita pertama kali adalah sikap kita dilihat ya Allah. Bagaimana orang ini bertemu dengan kita, bagaimana dia ngajeni nggak sama kita. Orang-orang tentunya akan berpendapat negatif apabila kita berpenampilan kurang bagus. Ya. Body image kita jelek, orang sudah tidak suka. Oleh karenanya body image ini menjadi satu hal yang perlu kita garap, perlu kita tingkatkan hal-hal yang berkaitan dengan itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah hubungan dengan orang lain. Ini adalah, kalau tadi citra diri, sekarang tangga berikutnya adalah hubungan dengan orang lain. Jadi sekali lagi hubungan-hubungan ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan dengan betul. Karena sekali dalam bisnis courtier, dalam bisnis courtier kita ini, kita selalu berhubungan dengan orang lain. Kita memang mendambakan bahwa pandemi ini segera sirna, sehingga kita bisa ketemu ya secara offline, kita bisa bertemu dengan teman-teman, kita bisa berbagi dalam suasana yang lebih indah. Walaupun sekarang juga sudah indah, tapi kita melihatnya dari kaca televisi saja gini. Ya. Jadi kadang-kadang kita di dalam berkomunikasi, kita perlu ada rasa kesamaan ya, cari kesamaan. Ini memang susah, tapi kita perlu berupaya untuk cari kesamaan dengan lawan bicara kita. Kemudian jangan malu-malu kita untuk kemudian memberikan pujian yang tulus kepada lawan bicara kita, karena pujian yang tulus ini sangat positif diterimanya oleh orang lain. Tapi orang tahu loh Pak, kalau Ibu sekalian, kalau pujiannya pujian yang hanya sekedar pujian, tapi pujian yang tulus ini adalah satu hal yang bisa diterima dengan baik dan tentunya akan mendapat dampak yang baik juga bagi kita semua. Kemudian yang berikutnya adalah membuat orang lain nyaman. Buat orang lain nyaman ini sebetulnya kerjaan Bu Susi itu. Bu Susi kalau ke orang lain nggak pernah ditolak, ya, diterima dengan baik ya, karena kita di dalam menghadapi lawan bicara kita, calon-calon pelanggan kita, ini kita dengan upaya-upaya yang bagus, tidak pernah menyakitkan hati. Ini penting ya, karena orang lain nyaman, tentunya akibatnya kita sendiri menjadi nyaman juga gitu. Kemudian masalah terbuka. Di dalam bisnis kita nggak boleh ada istilah hidden agenda. Kita nggak boleh ada agenda yang tersembunyi. Kita harus terbuka. Kita harus mampu menyampaikan sesuatu secara terbuka. Tidak, sekali lagi, tidak ada yang tersembunyi. Nah, ketika kita berangkat dari situ, insya Allah, apa yang menjadi tujuan kita bisa terlaksana dengan baik. Kemudian berikutnya adalah katakan terima kasih. Ini memang terima kasih ini katanya memang kalimat yang paling ajaib, mujarab ini. Kalau kita menyampaikannya dengan tulus ya, ucapan terima kasih, ini kelihatannya bisa mengatasi semua persoalan yang ada di bumi ini katanya. Dengan terima kasih itu kita bisa mengatasi semua persoalan yang ada. Kemudian berikutnya adalah melanjutkan hubungan. Ibu Bapak sekalian, melanjutkan hubungan ini penting, karena di dalam sistem jaringan ini, masalah hubungan-hubungan ini jelas mutlak harus kita lakukan. Ya. Kita tidak ingin berhubungan dengan seseorang hanya hit and run. Sekali ketemu, selesai. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Ibu Penny Ong beberapa saat yang lalu. Beliau ada downline-nya, kemudian beliau menjual beberapa set herbal ini kepada downline, tapi beliau hebatnya mengikuti terus gitu loh, mengikuti terus. Jadi melanjutkan hubungan, bukan hanya habis jual terus pergi, tidak, tapi beliau keep contact.
dengan pelanggannya itu keep contact terus. Ini adalah satu hal yang perlu kita tiru. Ketika kita udah menjual sesuatu kepada downline kita, tentunya harus kita bina. Supaya apa? Supaya kelanggengan itu terbentuk. Jadi tidak sekedar hit and run ya. Kita kasih langsung pergi. Ini saya kira merupakan satu hal yang perlu dicontoh ya. Jadi yang disampaikan Bu Penny Ong dulu, begitu jual ada permasalahan terus diikuti. Kemudian berikutnya adalah hadirlah. Hadirlah ini dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan courtier. Memang kalau bisa kita selalu hadir ya. Hadir ini bukan hanya untuk melanggengkan persahabatan, tapi kehadiran ini juga perlu bagi kita untuk menambah wawasan kita. Di sini dikatakan, di dalam buku Zig Ziglar ini dikatakan bahwa keberhasilan kita ini akan lebih berhasil kalau kita bisa banyak masukan dari teman-teman. Ya. Orang lain memberikan masukan kepada kita itu akan lebih bagus ketimbang kita mencoba membaca sendiri dan akhirnya nggak paham. Jadi dari teman-teman, dari orang-orang tua, dari orang-orang senior kita, itu akan lebih bagus kita terima dengan baik apa yang disampaikan daripada sekali lagi kalau kita membaca sendiri atau cari sendiri. Memang ada orang yang otodidak yang mampu belajar sendiri, tapi sekali lagi hasilnya tidak maksimal, akan lebih maksimal kalau kita diskusi semacam ini. Kalau nggak percaya tanya Pak Nasr. Oke lanjut. Nah tujuan, ini sekarang kita ke tujuan, ini ke tangga berikutnya. Tadi kita ingat ya Bu ya, ada 6 tangga, yang paling bawah citra diri, kemudian tangga kedua adalah hubungan-hubungan. Nah sekarang kita pada masalah yang berkaitan dengan tujuan. Dalam kamus disebutkan bahwa tujuan adalah suatu maksud atau sasaran, cita-cita, impian yang hendak diraih. Dapat juga dikatakan sebagai penjabaran visi dan misi. Tujuan adalah suatu rencana katanya. Tujuan adalah suatu rencana Anda yang kita harapkan dapat kita kerjakan dengan baik. Zig Ziglar mengatakan bahwa tujuan itu ada 7 gitu ya. Tujuan ada 7 gitu. Ada 7 yang berbeda. Itu tujuan fisik, tujuan mental, spiritual, pribadi, keluarga, karier, dan keuangan. Ini adalah tujuan menurut Zig Ziglar yang merupakan penjabaran visi. Dan ini semuanya diharapkan dapat dikerjakan. Jadi kalau kita mendesain satu tujuan, tentunya kita berpengharapan sebesar-besarnya agar tujuan yang kita desain ini dapat kita kerjakan. Ya percuma saja kita punya tujuan, di awang-awang tujuan itu, tapi tidak bisa kita realisasikan. Oleh karenanya, kita harus desain, kita harus buat penjabaran dengan baik, visi misi, kemudian kita dapat melakukan semuanya. Karena kadang kita membuat visi dan misi yang bukan main hebatnya, tapi kita tidak punya langkah aksi. Nah ini kan cilaka sekali ya. Visi misinya bagus, tapi langkah aksinya tidak ada. Ini doa percuma gitu ya. Oleh karenanya sekali lagi, mari kita buat visi misi di dalam kegiatan kita ini yang kira-kira dapat kita kerjakan. Nah berikutnya adalah sikap ini. Sikap. Jadi sikap di sini menurut Zig Ziglar ada kesadaran, perasaan dan perilaku. Kalau kita melihat sikap ini, tentunya ini juga merupakan satu hal yang berkaitan dengan emosional dan perasaan menimbulkan hasil dari perilaku. Kadang di dalam perilaku kita, di dalam kegiatan sehari-hari juga mencerminkan sikap, citra diri kita. Jadi kalau kita berperilaku positif, biasanya citra dirinya juga positif. Memang terkadang perilaku ini terpengaruh dengan emosi. Kemudian dalam konteks sikap ini saya jadi ingat apa yang pernah disampaikan Ibu Leni Onle tentang karakter ya, karena sikap ini juga kaitannya dengan karakter.
Bulan ini pernah mengatakan bahwa hati-hati dengan pikiran Anda. Karena pikiran Anda akan dapat berubah menjadi kata-kata Anda. Kemudian hati-hati dengan kata-kata Anda, karena kata-kata Anda akan dapat berubah menjadi perbuatan Anda. Kemudian hati-hati dengan perbuatan Anda, karena perbuatan Anda dapat berubah menjadi kebiasaan Anda. Dan hati-hati dengan kebiasaan Anda, karena kebiasaan Anda menjadi karakter Anda. Hati-hati dengan karakter Anda, karena karakter Anda akan berubah bisa menjadi takdir Anda. Ini adalah kata filsuf Yunani Heraklitus. Masalah sikap, akhlak, karakter ini sebetulnya merupakan satu hal yang harus kita pindah, ya. Dan ini tepat sekali apa yang dikatakan Bu Lenny Onley. Saya cari itu. Ini di mana yang beliau nyatakan ini, ternyata ada di filsuf Heraklitus yang kemudian saya coba angkat hari ini. Ini sebetulnya terinspirasi dengan apa yang dikatakan Bu Lenny Onley beberapa saat yang lalu. Kemudian berikutnya adalah, tangga berikutnya adalah pekerjaan. Ibu Bapak sekalian, ada satu cerita ini, seorang raja yang bijaksana mengumpulkan pembantu-pembantunya yang bijaksana. Ini keren kan? Karena ada raja yang bijaksana, pembantunya nggak bijaksana. Tapi ini raja yang bijaksana mengumpulkan pembantu-pembantunya yang bijaksana. Raja itu minta kepada pembantunya itu, coba tuliskan sesuatu yang penting dari segala zaman untuk kita wariskan kepada anak cucu kita. Sesuatu hal yang penting, ya. Tentunya bagi pembangunan bangsa, pembangunan apapun di situ, tolong dibuatkan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pembantu-pembantu yang hebat itu kirim buku, Pak. Tumpuan buku yang bukan main, ya. Hasil karya pembantu-pembantu itu. Begitu lihat tumpukan buku yang banyak itu, raja ngomong, ini gimana nih? Saya percaya nanti anak cucu kita nggak suka baca gitu, ya. Nggak suka baca, terlalu banyak buku yang disampaikan. Coba kamu ringkas lagi gitu, ya. Jadi dari buku-buku yang tebal tadi kemudian diringkas. Satu bab, ya. Karena tebalnya habis satu bab diringkas lagi, akhirnya menjadi satu kalimat, Ibu Bapak sekalian. Dan kalimatnya itu apa? Gitu. Kalimatnya itu bunyinya, tidak ada pemberian cuma-cuma. Gitu. Tidak akan ada pemberian cuma-cuma. Anda tidak mungkin memperoleh sesuatu tanpa sesuatu. Ini kayak Syahrini aja, sesuatu banget ini. Ya. Anda tidak mungkin memperoleh sesuatu tanpa sesuatu di situ. Jadi istilah dari tulisan ini adalah, ya kita mungkin pernah mendengar no freelance, ya, tidak ada makan siang gitu, ya, tidak ada makan siang yang gratis. Itu sama, jadi pekerjaan yang butuhkan adalah pekerjaan sebagai fondasi semua usaha. Jadi kita ini bekerja bersama-sama di dalam, sekarang ini kita sama-sama mengerjakan kegiatan di Purtier Placenta ini, Business Review, ini adalah merupakan fondasi semua usaha kita. Dan ini juga merupakan sumber segala kemakmuran. Pekerjaan ini adalah merupakan sumber segala kemakmuran. Nah, karena apa? Karena kita ini sudah sepakat dan kita bergabung dengan tim Susi Suryono ini adalah merupakan kesepakatan bersama untuk bisa maju bersama. Dan kita ingin bertemu di atas sana bersama-sama gitu, kalau bisa gitu. Tapi kalau nggak bisa ya biar Bu Sisi sendiri, biar Bu Banun dulu, biar Pak Nasr dulu, nggak masalah gitu, ya. Bu Sri rezeki dulu, ya, itu nggak masalah. Tapi yang paling penting, usaha untuk mengarah ke sana harus kita dorong gitu, ya. Dengan upaya kebersamaan dan kekeluargaan kita dorong. Kita dorong Pak Nasr segera mendapat Pegasus, gitu. Kita dorong Bu Banun supaya dapat Pavo gitu. Itu kan bukan main itu. Itu merupakan penghargaan yang diberikan oleh manajemen. Dan ini merupakan satu hal yang positif yang tentunya itu harus kita upayakan secara berkelanjutan.
Ini pekerjaan sudah, sekarang berikutnya adalah keinginan ya. Keinginan. Nah, dalam konteks keinginan ini juga ada satu cerita Ibu Bapak sekalian, bahwa dalam dunia barat lama gitu, ada sebuah senjata api yang sangat ampuh gitu. Dunia barat yang lama gitu. Alat tersebut disebut pistol berpeluru 6 katanya. Pistol berpeluru 6. Alat tersebut, pistol itu memungkinkan orang kecil kayak saya ini kecil gitu ya, untuk merobohkan orang lain yang besar gitu ya. Karena ditembak orang besar, tembak orang kecil jelas mati kan gitu ya. Saya juga nggak tahu nih korelasi dengan cerita keinginan ini, bagaimana Zig Ziglar itu bisa memberikan gambaran seperti ini. Pistol berpeluru 6, sehingga orang kecil dapat merobohkan orang yang besar dengan ditembak tentunya ya. Cuman saat sekarang pistol berpeluru 6 sudah nggak ada lagi gitu. Tetapi ada satu senjata yang paling ampuh, yaitu keinginan. Senjata yang paling ampuh sekarang ini menurut Zig Ziglar adalah keinginan. Karena keinginan ini mampu mengubah kemauan setengah hati menjadi keberhasilan yang menonjol. Keinginan ini mampu membuat orang bekerja keras. Dan keinginan ini adalah sesuatu yang membedakan antara orang biasa-biasa dengan seorang juara. Kita semua yang ada di tim Susi Suryono ini adalah para juara. Ya. Bukan orang biasa-biasa saja. Semuanya adalah juara. Tadi Bu Dewi dengan semangat juaranya sudah menyampaikan bagaimana beliau bertahan dan bisa gratis sekarang ini minum Purger Placenta. Itu kalau bukan mental juara nggak dapat seperti itu. Karena biasanya dapat sekian terus berhenti, dapat sekian kan berhenti. Karena banyak sekali contoh, begitu join kemudian melihat perkembangannya ya pesimis, langsung give up. Ini menurut saya kurang bagus. Kita harus selalu bersemangat, kita harus selalu bermental juara untuk mendapat sesuatu yang kita inginkan. Kita ke puncak. Ya. Sekali lagi puncak betulan, bukan puncak vilanya Bu Susi ya Bu. Oke lanjut. Nah, saya memang sengaja ingin menyisakan waktu 10 menit untuk tanya jawab. Jadi kesimpulan dari ketemu di puncak itu adalah membantu kita untuk mengenali dan mengembangkan dan sekaligus menggunakan kemampuan kita semaksimal mungkin. Karena apa? Kita sama-sama berada pada tim Ibu Suryono yang menurut saya cukup kuat Bu ya, karena komposisinya ada bapak dokter, ada bapak-bapak yang keren-keren itu, ada bapak polisi, ada ibu-ibu yang bukan main ya, ibu-ibu yang punya kemampuan hebat, Bu Banun, Ibu Dewi yang tadi menyampaikan testimoninya, dan ibu-ibu yang lain yang menurut saya semuanya oke ya, kemampuannya oke, kemampuan orasinya juga oke. Nah inilah yang harus kita terus besarkan, kemudian kita harus berlatih secara terus-menerus. Karena menurut saya berlatih itu bukan satu hal yang mutlak kalau kita memang ingin menjadi juara. Nggak ada itu yang ingin jadi juara kemudian tapi tidak berlatih, nonsense. Jadi kalau kita ingin jadi juara, kita ingin sampai puncak sana, tentunya kita harus berlatih. Nah ini adalah satu hal yang menurut saya kita sama-sama di tim 37-nya Susi Suryono ini, yang sekarang saya lihat masalah kebersamaan sudah oke, kekeluargaan sudah oke, kegiatan berbagi seperti ini adalah sudah oke. Tentunya ini harus kita tindak lanjuti, kita sempurnakan kalau bisa, kita tingkatkan kalau bisa, supaya kita bisa berjalan sama-sama. Ibu Bapak sekalian, saya kira itu kesimpulan bertemu di puncak. Peta perjalanan menuju keberhasilan yang lebih besar sudah bisa kita lakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.